Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Suntana di channel Sun Story. This is story of my life. Oke, teman-teman, apa kabar kalian hari ini? Pada video kali ini, seperti yang ada pada judul, Suntana akan menjelaskan mengenai ujian akhir semester alias UAS Universitas Terbuka sebelum masa pandemi. Perlu Suntana jelaskan dulu, Universitas Terbuka itu merupakan pelopor pembelajaran online. Pelopor pembelajaran online. Pembelajarannya memang secara online. Dari mulai masa pendaftaran itu bisa online gitu kan ya, perkuliahannya juga online. Tetapi perlu teman-teman ketahui bahwa sebelum masa pandemi, jadi di sini Suntana ngomongnya sebelum masa pandemi ya. Sebelum masa pandemi itu, Universitas Terbuka itu melaksanakan ujian akhir semesternya itu tidak secara full online. Artinya apa? Mungkin nanya dulu ya, kenapa tidak dilaksanakan secara full online? Gini teman-teman, memang betul Universitas Terbuka itu merupakan pelopor perguruan tinggi negeri dengan sistem pembelajaran yang online, itu betul. Tapi untuk UAS-nya dulu itu tidak melaksanakan secara full online dengan atas dasar pertimbangan-pertimbangan tertentu. Apa itu pertimbangannya? Pertama gini teman-teman, Universitas Terbuka itu menerima mahasiswanya itu dari berbagai macam kalangan, artinya dari usia muda sampai usia tua. Selama dia pernah lulus SMA, dia bisa daftar ke Universitas Terbuka. Artinya apa? Artinya jadi tidak ada batasan usia gitu kan ya. Nah, ini berdampak dengan apabila semua dilaksanakan secara online, karena kan yang namanya usia muda sampai usia tua itu berbeda-beda dari segi pemahaman mengenai IT-nya gitu kan ya. Maka dari itu dulu sebelum masa pandemi UAS UT itu tidak dilaksanakan secara full online atas dasar pertimbangan tersebut. Dan yang pertimbangan kedua adalah tadi, karena Universitas Terbuka itu menjangkau mereka-mereka yang tidak terjangkau, artinya daerah terpencil, terluar, dan tertinggal, itu juga bisa daftar ke Universitas Terbuka dengan tentunya syarat tadi pernah lulus ijazah SMA. Jadi dimanapun mahasiswa UT berada itu, siapapun mereka, dimanapun mereka bisa daftar ke UT. Jadi atas dasar pertimbangan tersebutlah kenapa UT UAS-nya itu tidak dilaksanakan secara full online. Ini sebelum masa pandemi ya, karena apa? Bayangkan saja, seluruh Indonesia itu banyak banget daerah-daerah yang memang belum terjangkau internet ya. Kita tidak menutup mata gitu kan ya. Maka dari itu UT hadir gitu kan ya, meskipun pembelajarannya online, tetapi dari segi UAS-nya itu dulu itu sebelum masa pandemi tidak dilaksanakan secara online atas dua pertimbangan tersebut. Nah, begitu teman-teman. Lalu UAS-nya dilaksanakan seperti apa? Nah, ini jadi dulu sebelum masa pandemi, dan ini pun mungkinnya apabila masa pandemi ini sudah berakhir, UT itu akan menyelenggarakan UAS itu seperti biasa. Seperti apa UAS-nya itu? Ujian akhir semesternya itu biasanya dilaksanakan dalam 2 hari. Tapi 2 harinya setiap hari Minggu. Jadi ada minggu pertama sama minggu kedua. Makanya kalau kalian perhatikan di lembar pembayaran registrasi itu ada kan waktu ujian itu 21, 22, 23 gitu kan ya. Nah, itu artinya apa? 21 minggu kedua jam pertama gitu kan ya. Jadi minggunya minggu kedua. Kalau 1.5 misalnya, jadi minggu pertama jam kelima. Nah, itu. Jadi sebenarnya UT itu sudah didesain, sudah diatur sedemikian rupa mengenai ujiannya itu dari awal masa kalian mulai daftar gitu kan ya. Nah, itu tadi untuk penjelasan UAS itu dilaksanakan kapan-kapannya. Nah, untuk sistem ujiannya itu biasanya UAS tulis. Artinya teman-teman bisa mengerjakannya itu tidak secara online seperti saat ini ya, tapi dulu itu dilaksanakan secara UAS tulis. Nanti dikasih biasa ada pertanyaan, ada lembar jawaban, dan dulu itu UASnya itu dilaksanakan secara pilihan ganda atau PG ya. Jadi melingkari jawaban pakai pensil, dan tentunya nanti ada pertanyaan-pertanyaan juga dikasih berupa kertas seperti itu. Seperti biasa UAS lah, seperti biasanya ya. Nah, itu jadi UAS UT sebelum masa pandemi itu dilaksanakan setiap hari Minggu gitu kan ya, dan ujiannya itu tertulis. Makanya teman-teman saat registrasi itu sebenarnya UT sudah ada jadwal ujiannya itu, sudah terstruktur, sudah tersistematis. Ujiannya itu kapan-kapannya sudah ditentukan seperti itu. Nah, gini teman-teman, selanjutnya juga karena UT itu tersebar di seluruh wilayah Indonesia gitu ya, dari ujung ke ujung, makanya UT itu melaksanakan ujiannya itu sebenarnya kalian bisa dikasih keleluasan tempat. Artinya apa? Meskipun kalian itu terdaftar di UT Bandung, apabila nanti saat jadwal UAS-nya itu kalian ada di UT Sorong misalnya, ada di UT Jakarta, ada di UT Semarang gitu ya, kalian bisa memilih lokasi ujiannya itu sesuai dengan domisili kalian. Artinya tidak ada keterbatasan tempat. Jadi meskipun kalian daftar di UT Bandung, UAS-nya itu bisa di mana aja. Nah, itu sebelum masa pandemi gitu ya. Kalau masa pandemi kan karena take home exam, jadi UAS-nya bisa di mana aja, memang benar. Tapi perlu teman-teman ketahui, sebelum masa pandemi pun
kalian itu bisa memilih lokasi ujiannya. Makanya saat kalian registrasi mata kuliah biasanya diminta gitu kan lokasi ujian mau di mana gitu kan ya. Untuk lokasi-lokasi ujiannya itu biasanya dilaksanakan di sekolah-sekolah ataupun di tempat-tempat yang memang sudah kerjasama sama universitas terbuka. Contohnya kalau UT Bandung, misalnya di kota Bandung itu di mana sih? Di SMA SMK 4, misalnya SMK 6 dan lain sebagainya gitu ya. Dan di Kabupaten Bandung di mana? Begitupun di UT-UT selain Bandung. Itu dilaksanakan di tempat-tempat khusus di sekolah-sekolah negeri ataupun di tempat-tempat yang memang tadi sudah kerjasama sama universitas terbuka gitu kan ya. Nah itu teman-teman, jadi meskipun universitas terbuka itu memang pelopor belajar online gitu ya, kuliahnya online gitu kan, dan PTN yang memang menerapkan sistem perguruan tinggi terbuka dan jarak jauh memang UT gitu ya pertamanya gitu kan, karena sekarang itu udah hampir dari 30 tahun lebih ya UT berdiri. Jadi tentu saja saya pun meyakini UT itu bahwa merupakan pelopor pembelajaran online gitu kan ya, dan itu tidak dipungkiri. Tetapi untuk UASnya tadi seperti yang Sultana sudah jelaskan, atas dasar pertimbangan ada daerah terluar, terpencil, tertinggal gitu kan yang memang masih sulit untuk akses internet, itulah yang menyebabkan UASnya itu tidak dilaksanakan secara full online gitu kan ya. Dan atas dasar jenjang usia mahasiswa UT itu dari dewasa sampai tua itu banyak ya masuk UT, dan itu juga menjadi atas dasar kenapa tidak dilaksanakan, karena kan basic pemahaman terhadap IT, terhadap ya teknologi informasi itu tidak rata ya teman-teman. Tetapi karena sekarang pandemi datang gitu kan ya, dengan kehebatannya yang luar biasa bisa meluluh lantahkan berbagai macam sektor gitu kan ya, ekonomi, pendidikan dan lain sebagainya gitu kan. Akhirnya UT pun mau tidak mau menyesuaikan. Kalau misal Sultana nanya pendapat kalian itu lebih bukan lebih suka, lebih siap yang mana coba? UAS sebelum pandemi atau UAS pada saat masa pandemi gitu ya? Saya itu sukanya yang THE Pak, karena simple, bisa dilaksanakan di rumah gitu kan ya. Tapi kan kalian harus lihat dulu, banyak orang-orang yang memang kesulitan akses internet gitu kan ya. Tidak semua paham teknologi informasi, meskipun secara kita lihat sebenarnya simple ya, cuma download soal, kerjakan, unggah jawaban dan lain sebagainya. Tapi kan bagi mereka yang memang mohon maaf pemahaman IT-nya harus ditingkatkan lagi, belum siap, mereka tidak bisa. Nah di sini Sultana minta pendapat kalian, kalau disuruh memilih, kalian memilih mana gitu kan ya? Apakah UAS THE ataupun UAS tulis seperti biasa? Sultana ingin tahu aja pendapat kalian. Kalau dari segi Sultana sendiri, Sultana memilih UAS tulis ya atas pertimbangan tadi, karena UAS tulis itu lebih rapi, lebih terstruktur. Kenapa mungkin THE belum terstruktur? Karena tadi masih baru. Tapi kalau lihat sekarang, kayaknya udah mulai bisa dilihat bahwa sistem THE ini tepat gitu kan ya selama masa pandemi ini. Baik, itu saja mungkin teman-teman yang bisa Sultana sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekali lagi Sultana terima kasih bagi teman-teman yang sudah support dengan cara like, comment, subscribe, dan share. Terima kasih banyak. Semoga kebaikan kalian itu dibalas berlipat oleh Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu Wa Taala. Pokoknya terima kasih atas dukungannya, karena YouTube Sultana bisa sampai saat ini atas kalian juga gitu kan ya. Jadi terima kasih, thanks for watching, don't forget for like, comment, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Komen.